Pasukan suku Dayak dijuluki pasukan hantu pada zaman penjajahan di Indonesia. Misterius, senyap, dan mematikan. Itulah beberapa penggal kalimat yang disematkan pada para pejuang suku Dayak di beberapa kisah perjuangan dalam melawan penjajah di bumi Borneo. Saudara, di zaman penjajahan, menurut beberapa sumber, baik lisan maupun tertulis, suku Dayak pada kenyataannya telah banyak ikut berkontribusi dalam menghadapi penjajah di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut kurang banyak didengar atau diketahui, bahkan oleh sebagian suku Dayak itu sendiri. Pasukan hantu adalah sebuah julukan penjajah pada para pejuang suku Dayak di masa atau di zaman penjajahan. Pasalnya, pasukan ini melakukan aksinya begitu senyap dan cepat, serta tidak mempunyai senjata secanggih penjajah. Namun pasukan tersebut mampu membuat penjajah kocar-kacir, kewalahan, bahkan binasa. Selain terampil menggunakan senjata yang dianggap mematikan, suku Dayak juga diakui mempunyai keterampilan dalam hal berperang. Bahkan di beberapa peristiwa sangat sulit dijelaskan hingga dianggap misterius. Akibat dari beberapa perlawanan serta kejadian yang dianggap di luar akal sehat penjajah, membuat penjajah sulit masuk dan menguasai daerah-daerah di pedalaman Kalimantan, dan akhirnya penjajah hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah pesisir saja. Jauh sebelumnya, dalam urusan berperang, orang Dayak punya tradisi saling membinasakan antar kelompok, yaitu tradisi ngayau. Tradisi tersebut secara tidak langsung telah membentuk orang Dayak menjadi seorang petarung dengan alasan supaya dapat bertahan hidup lebih lama di zaman itu. Zaman tersebut adalah zamannya hukum rimba, sehingga tidak heran para pejuang suku Dayak di masa itu mampu menahan para penjajah. Saudara, berikut beberapa tentang pasukan hantu suku Dayak. Bergerak cepat, senyap, dan mampu mendeteksi. Pada zaman penjajah, saat berperang, orang Dayak seringkali menyerang tanpa diketahui penjajah, sehingga sulit untuk diprediksi. Mereka bisa sangat cepat dan sangat senyap. Sementara di sisi lain, orang Dayak dapat mendeteksi musuh melalui isyarat tertentu, baik dari alam maupun dari hewan yang ada di dalam hutan, sehingga memudahkan mereka mendeteksi ancaman yang datang. Bahkan di beberapa peristiwa, beberapa orang Dayak mampu mencium aroma musuh dari jarak tertentu. Tangguh secara fisik. Kemampuan fisik orang Dayak, terutama di zaman dahulu, yang masih tinggal di lingkungan hutan belantara, tentu saja fisiknya sudah tidak dapat diragukan lagi. Mereka sudah terbiasa bertahan hidup di dalam hutan. Mereka menyatu dengan alam, berlindung, hingga dapat bertahan dalam kondisi se-ekstrim apapun, sehingga membuat mereka tangguh secara fisik. Dibantu oleh roh gaib. Saudara, dalam peristiwa Genting, orang Dayak bukan hanya sekedar mampu menguasai wilayah hutan secara nyata, namun diyakini bahwa orang Dayak mampu berkomunikasi dengan roh-roh yang ada di dalam hutan atau wilayah mereka, sehingga mereka dapat meminta bala bantuan dan menjadi satu kesatuan dalam menggempur musuh. Selain para roh penunggu hutan, dalam berperang, orang Dayak juga dibantu oleh roh-roh leluhur mereka. Roh leluhur biasanya dipanggil dengan ritual-ritual tertentu, dan pada akhirnya menciptakan kekuatan yang maha dahsyat. Oleh karena itu, tidak heran beberapa kejadian bisa terjadi di luar akal sehat manusia biasa, dan tentu saja erat kaitannya dengan dunia spiritual. Senjata senyap.
Para suku Dayak selain untuk berperang, senjata tradisional pada dasarnya digunakan sebagai alat penunjang kegiatan sehari-hari, diantaranya untuk berladang dan berburu. Akan tetapi, dalam situasi konflik, beberapa alat tersebut akan berubah fungsi menjadi senjata perang. Dalam perang tertutup, suku Dayak biasanya akan menggunakan sebuah senjata tradisional yang cukup berbahaya. Senjata tersebut adalah sumpit. Senjata sumpit dibuat menggunakan kayu ulin dan beberapa kayu lainnya. Kemudian dibentuk seperti pipa berdiameter 2-3 cm dengan panjang sekitar 2 meter dan di bagian tengahnya dilubangi sekitar 1 cm. Untuk peluru sumpit atau dalam bahasa Dayak Iban disebut lajak, dibuat menggunakan bambu berbentuk ramping dengan ujung yang tajam dan di belakangnya diberi semacam gabus atau bulu-bulu burung agar stabil saat melayang di udara. Ujung sumpit dilengkapi dengan mata tombak sehingga saat peluru sumpit habis, sumpit dapat berfungsi sebagai gagang tombak. Sumpit memiliki tingkat akurasi tembak kurang lebih 200 meter dan anak sumpit atau peluru sumpit sangatlah beracun karena dilumuri getah pohon yang mengandung racun berbisa yang sampai saat ini belum ada penawarnya, sehingga bila terkena hewan atau manusia dipastikan tidak akan tertolong atau binasa. Senjata itulah yang digunakan pasukan hantu suku Dayak di zaman penjajahan. Dan senjata sumpit tersebut pula yang membuat penjajah takut saat berhadapan dengan pasukan hantu suku Dayak. Nah, saudara, itu tadi tentang pasukan hantu suku Dayak. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Sebelum ditutup, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam persaudaraan.